Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah sehat Bu Elis. Bu Elis apa Tadi, kabar? oh iya, Alhamdulillah Eli sehat. Heeh. Tadi sore Bu Desi WA, mau ngobrol apa nih? Iya, ini ada hal-hal yang mengganjal gitu ya di pikiran ini. Baik, tapi kita ngobrolnya mungkin gak terlalu lama ya, sekitar 10 atau 15 menit. Apa Oh iya boleh. yang mau Ibu Desi obrolkan malam ini? Iya, jadi begini Bu Elis. Saya tuh agak ini ya, agak kepikiran gitu loh. Saya kan lagi buat kombel ya, baru buat kombel gitu. Nah, eh saya amati teman-teman itu kok kayak kurang antusias gitu loh dengan kombel ini gitu. Mengikutinya, kemarin saya sempat mengadakan webinar, terus mengikutinya kayak kurang serius seperti itu. Nah, ini saya jadi kepikiran gimana ya gitu ya untuk buat teman-teman rekan sejawat itu biar semangat gitu, biar antusias ngikutin kegiatan-kegiatan yang ada di Kombel gitu. Seperti itu, Bu Elis. Oh, jadi Bu Desi saat ini mengalami kesulitan dalam Kesulitan mengajak dalam teman sejawat ikut jawab. Bumble, begitu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Jadi gimana ya caranya gitu tuh biar mendorong semangat teman-teman seperti itu. Oke, Bu Desi, Bu karena Desi, Kak. ngobrol it waktu ngobrol itu pendek, kira-kira Mm-mm. apa yang ingin Bu Desi dapatkan dari kegiatan diskusi kita malam ini? Nah, karena apa yang saya risaukan itu hal itu ya, jadi saya pengen cerita, saya pengen diskusi dengan Bu Elis mengenai hal itu dan kemudian apa sih harapannya setelah ngobrol sama Bu Elis itu saya dapat pencerahan seperti itu. Jadi saya bisa melakukan apa nih di sekolah begitu. Oh, begitu. Menurut Bu Desi, rekan sejawat di sekolah itu tidak tertarik Kombel karena apa ya? Nah, menurut saya sih ya, sebagian rekan-rekan tuh sebetulnya belum tahu gitu, belum tahu Kombel tuh apa sih, manfaatnya apa aja sih gitu, dampak dampak positif yang akan mereka terima tuh apa gitu. Sementara asumsinya selama ini kan pelatihan-pelatihan itu kan yang membosankan gitu ya. Dampaknya tidak terlalu terasa gitu bagi mereka gitu pada aplikasi pembelajarannya seperti itu. Saya rasa sih latar belakangnya seperti itu. Oke, jadi rekan-rekan Bu Desi itu kurang antusias mengikuti Kombel mungkin karena belum tahu manfaat dari Kombel tersebut ya? Heeh, terus lagi kan apa sih ya itu tadi asumsinya bahwa pelatihan-pelatihan untuk apa sih paling ya jadi niatnya cuma buat cari sertifikat gitu. Jadi materi-materinya nggak seru lah, nggak aplikatif lah kayak gitu. Oke, kondisinya seperti ini. Kira-kira kalau kita buat level dari level 1 sampai 10, rekan-rekan Mm. Bu Desi itu ada di level berapa? Kalau ada di level 1 sampai 10 mungkin kira-kira di level 6 mungkin ya. Ya, di level 6. Mhm. Kira-kira dengan situasi seperti tadi yang Bu Desi ceritakan, untuk meningkat ke level berapa kira-kira Bu Desi pengennya? Kalau di kalau diamati dari sekarang dari level 6 kemungkinan yang bisa dicapai gitu ya, mungkin di level 8 dulu deh gitu minimal. Di level 8. Iya. Kira-kira apa yang bisa Bu Desi lakukan untuk meningkatkan level tersebut dalam Kombel?
Nah itu sebenarnya yang saya pikirkan itu Bu Elis, apa nih kira-kira ya gitu. Tapi sebenarnya sih saya udah apa sih ya, ada kepikiran gitu loh, ada beberapa ide yang, saya rasa bisa nih saya lakukan gitu. Wih, keren, ada ide. Kira-kira ide apa nih Bu Desi? Heeh. Jadi begini Bu Elis, idenya itu, saya pertama kan harus coba, apa sih, pendekatan dulu ya, komunikasi dengan stakeholders-nya, kayak kepala sekolah, wakil kepala yang terkait misalkan bidang kurikulum gitu ya. Terus berbicara, berbagi informasi mengenai Kombel, manfaatnya gitu. Sehingga ketika stakeholders dan para pemangku kebijakan sudah paham, maka akan mendorong rekan-rekan yang ada di sekolah semuanya gitu ya, untuk ikut berperan aktif dalam Kombel itu, gitu. Itu yang pertama sih idenya ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan materi pelatihan gitu ya, pelatihan atau diklat atau workshop atau webinar lah gitu ya. Itu mungkin, materinya saya mau desain yang lebih ringan, tapi bermanfaat gitu. Jadi nggak yang berat-berat dulu, yang penting, eee, buat rekan-rekan tertarik dulu ikut. Contohnya misalkan kayak apa, materinya berbagi ice breaking gitu kan, itu kan seru ya prakteknya, terus, eee, di kelasnya gitu ya, kemudian itu juga bisa dipraktekkan langsung di kelas-kelas dan pasti akan terasa langsung juga ke rekan-rekan gimana respon positif dari murid-muridnya, seperti itu. Wow, keren idenya Bu Desi. Iya, Bu Elis. Saya memang apa karena, selama pendidikan CGP ini, saya juga merasa bertanggung jawab ya untuk menggerakkan rekan-rekan karena kita ini kan, ya katanya kan termasuk pemimpin pembelajaran gitu ya Bu Elis ya. Jadi makanya saya termotivasi untuk menggerakkan rekan-rekan di sekolah. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Desi? Mmm, Ukuran keberhasilan ya dari rencana saya itu, saya ingin melihat, eee semangat dan antusias serta keikutsertaan yang aktif dari rekan-rekan sejawat itu dalam kegiatan Kombel. Menurut Bu Desi, apa ada kendala dalam menerapkan aksi ini? Mmm, Kendalanya mungkin akan ada di koordinasi ya, eee, kadang ada miskomunikasi gitu ya, atau kurangnya waktu waktu yang tepat untuk berbicara gitu ya. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait di sekolah, kemudian juga, eee, yang agak sulit yang mungkin bisa yang dihadapi nanti itu konsistensi dalam pelaksanaan kegiatannya, mungkin seperti itu. Menurut Bu Desi, butuh berapa lama ini untuk mempersiapkan? Kira-kira mungkin, dibutuhkan kurang lebih ya 1 bulan, itu karena, mungkin saya akan pertama kan sounding dulu ya ke rekan-rekan, ke stakeholders itu, kemudian untuk materi diklatnya saya mau mengidentifikasi dulu, apa sih kebutuhan rekan-rekan, terus minatnya, ketertarikannya ke mana nih, gitu. Terus setelah itu baru saya buat plotting ya, apa, jadwal lah ya, sejenis jadwal kegiatan, misalkan materinya apa, kapan kegiatannya, dilakukannya gimana gitu ya. Itu, mungkin kurang lebih saya butuh 1 bulan gitu. Kira-kira adakah orang yang membantu Bu Desi untuk kegiatan ini? Orang yang membantu, saya rasa ada wakil kepala bidang kurikulum ya, saya butuh bantuan beliau, kemudian saya juga akan berdiskusi dengan kebetulan, ada rekan sejawat saya yang juga dalam pelatihan ini, bareng di CGP gitu. Mungkin saya bisa kolaborasi gitu ya, karena mungkin
kita sama-sama mendapat materi baru yang menjadi, pendorong kita untuk menggerakkan sekolah gitu ya, mempunyai visi yang sama gitu, maka mungkin saya akan ajak rekan saya itu, sama menggerakkan Kombel ini. Baik, kira-kira Bu Desi kapan mau menerapkannya di sekolah? Mulai kapan? Ya, kalau upaya-upaya apa sih, dialog atau komunikasi dengan rekan sejawat, stakeholders gitu ya, dengan kolaborasi dengan teman juga gitu ya, itu insya Allah bisa dimulai di bulan ini, gitu. Baiklah Bu Desi, kira-kira dari kegiatan berbincang kita malam ini, apa yang Bu Desi dapatkan? Oke, Bu Elis, yang saya dapatkan sih ya, awal tuh kan saya bingung ya, saya bingung gimana sih nih teman-teman kok kurang semangat gitu ya. Terus saya juga punya beberapa ide tapi masih ragu gitu ya. Nah, setelah ngobrol sama Bu Elis gitu ya, saya merasa lebih plong ya, lebih yakin dengan ide-ide yang saya miliki gitu ya. Kemudian saya lebih, apalagi termotivasi untuk, terus bergerak, terus melangkah gitu ya, terus, berkolaborasi dengan teman di sekolah, seperti itu. Wow, keren. Kalau gitu Bu Desi, nanti kita ketemu lagi bulan depan ya. Saya pengen dengar cerita dari Bu Desi itu tentang antusias teman-teman Bu Desi mengikuti kegiatan Kombal. Oke, siap siap Bu Elis, terima kasih. Oke Bu Desi, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya bulan depan. Oke, sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.